别哭啊！滚边去！你别哭，我给你道歉行不行？本女王有恩必报，不会亏待你的。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di kediaman Cupeng. Dia yang sebelumnya didatangi oleh seorang tetua yang bernama juga Liu Yun tentu merasa sangat terkejut. Karena kenapa ya? Dia ini merupakan seorang praktisi kuat yang juga petinggi dari Akademi Qinglong. Itu langsung saja ia mengatakan tujuan kedatangannya yaitu ingin menjadi Cupeng sebagai muridnya. Cupeng tentu merasa bingung dengan pilihan kenapa harus dirinya. Sementara di Sekte Qinglong ada banyak murid yang lebih kuat daripada dirinya. Sang tetua bilang Cupeng ini memiliki energi spiritual yang berbeda dari banyakan orang yang bahkan semua orang tidak memilikinya. Dengan satu kata, tetua Liu Yun mengatakan Cupeng ini seorang jenius. Tentu saja si Cupeng menjadi terus penasaran dengan kembali menegaskan kalau dia bukanlah jenius karena pada penilaian bakat kemarin dia tidaklah memiliki bakat. Tapi sang tetua memotong perkataannya karena dia memiliki penilaian sendiri yang sudah pasti guys. Sang tetua ini sudah mengetahui kalau Cupeng ini sudah memunculkan sebuah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang tetua mengatakan Cupeng agar jangan percaya dengan penilaian batu bakat tersebut. Karena penilaian batu tersebut hanyalah sebuah omong kosong. Dan selain itu, Liu Yun ini juga sudah tahu kalau dirinya sebelumnya pernah bertemu dengan Cupeng di reruntuhan kemarin. Dia juga tahu kalau yang telah mendapatkan batu elemen angin itu adalah Cupeng. Mereka terus berbincang sampai akhirnya sang tetua kembali menanyakan apakah Cupeng ini bersedia untuk menjadi muridnya. Dimana jika Cupeng mau menjadi muridnya maka dirinya itu akan mengajari Cupeng semua hal ilmu bela diri yang telah ia pelajari. Dan tentu saja Liu Yun berjanji akan menjadikan Cupeng menjadi seorang kultivator yang dikagumi. Dan apa yang terjadi? Pada saat Cupeng akan menyetujuinya, tiba-tiba si putri langsung menghentikannya. Pada saat itu pula, sang tetua juga menyadari adanya fluktuasi energi yang muncul dari tubuhnya si Cupeng. Di sana, si putri mengatakan kalau Liu Yun ini tidaklah memiliki kualifikasi untuk menjadi gurunya Cupeng. Menurut si putri, Liu Yun ini merupakan seorang bajingan di dunia bela diri. Tapi di antara mereka terjadilah sebuah cekcok antara menerima Liu Yun menjadi guru Cupeng ataukah tidak. Namun sampai akhirnya dikala Liu Yun mengeluarkan sebuah gulungan yang adalah sebuah teknik. Langsung saja si putri seketika menyuruhnya berlutut dikala melihat gulungan itu. Begitupun dengan Liu Yun, dia menyadari kalau si Cupeng ini memanglah memiliki pengetahuan tentang sebuah gulungan bela diri. Cupeng langsung mengambil gulungan itu tapi Liu Yun seperti menahannya. Dia berpesan kepada Cupeng kalau dia harus menguasai teknik pesona ini dalam waktu 1 bulan. Dimana jika Cupeng tidak berhasil menguasainya maka dia akan membunuhnya. Sontak saja Cupeng yang mendengarnya dia langsung melepaskan gulungan itu karena takut dengan ancamannya. Namun si putri malah menyuruhnya untuk menyetujuinya karena pastinya si putri akan membantu Cupeng. Di sana si Cupeng masih terus berpikir dan merasa pesimis dengan pelatihannya. Begitupun dengan Liu Yun, dia seperti meremehkan Cupeng kalau nantinya si Cupeng pasti akan memohon kepadanya untuk bimbingan mempelajari tekniknya ini. Langsung saja si Cupeng pun mengambil gulungan itu dan setelah itu tetua Liu Yun pun pergi. 收我为徒，常人所不具备的精神力，你不妨细想。您当时是有意试我，将毕生所学都传授给你，好强烈的精神波动！那个学渣了，最差的那种。高子有什么资格挑肥拣瘦？得拿出点干活来了。结界之术，笨蛋，跪下，拜师了。拜见师傅。我不能在1月之内掌握结界之力1个月内要掌握结界之术，这是不是？不就等你的好消息了。 Cupeng pun kembali ke dalam rumah dan menemui ayahnya yang kini tengah berbaring. Singkat cerita, keesokan harinya Cupeng kemudian memulai pelatihannya.
Dia mulai membuka tiap halaman pada gulungan itu dan memahaminya. Tapi entah kenapa di saat itu kesadaran Cupang kemudian dibawa pada sebuah tempat yang lagi-lagi merupakan tempat kesadaran dari si putri. Cupang bertanya siapakah si putri sebenarnya dan mengapa si putri ini ada di dalam kesadarannya. Namun jelas si putri juga tidak mengetahuinya. Yang jelas ketika dia sedang tertidur entah kenapa si putri telah berada di dalam tubuhnya Cupang. Yang menurut si putri yang telah menyegel dirinya dalam tubuh Cupang tiada lain adalah ibunya Cupang. Di sana sempat terjadi cekcok antara Cupang dengan si putri karena si putri itu terus saja mengatakan semua hal tentang Cupang sedari kecil. Dia sudah berada di tubuhnya Cupang yakni selama 15 tahun dan kini dia meminta Cupang untuk mengeluarkannya dari dalam telur ini. Karena Cupang tidak mau mengeluarkannya jadinya si putri pun bersedih dan ternyata si putri ini merupakan seorang wanita. Cupang kemudian meminta maaf karena barusan dia telah salah atau telah mengatakan sesuatu yang buruk pada dirinya. Dia kemudian menempelkan tangannya pada telur itu dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tangannya menempel, serta dari dalam si putri juga menempelkan tangannya. Cupang bertanya apa yang sebenarnya terjadi tapi si putri tidak menjawabnya. Yang ada di saat itu bongkahan telur itu pun mulai retak dan akhirnya hancur. Dan ya akhirnya si putri pun berhasil keluar. 可你究竟是什么东西？为什么会在我的精神你？愣着干嘛？还不赶快放我出去！敢把我弄到这种破地方来，我不利怎么办？对你不利，家人揍完外人揍。停！你给我打住！有敬畏的大混蛋！你别哭啊！滚边儿去！你别哭，我给你道歉行不行？Dia kemudian menghampiri Cupang dan berterima kasih karena telah membebaskannya. Jadinya dengan begitu si putri berjanji kalau dia akan membalas budi kepada Cupang karena dia telah membebaskannya. Segera di saat itu si putri menjentikan jarinya dan memasukkan sebuah energi pada tubuhnya Cupang. Dan ternyata energi barusan itu merupakan sebuah energi yang bisa memperkuat tubuhnya. Bahkan si putri berjanji kalau dia akan membuat Cupang menjadi kuat melebihi kekuatan dari Liu Yun. 啊，陪我聊聊天呗，能做到底陪我聊一会儿吗那？现在你的封印解除了吗？我也不知道这封印该如何解除，等女王有完必报，不会亏待你的。比诸葛流云那老小子要强大得多。 Dikatakan spiritualis dunia nyata atau bisa dikatakan praktisi kuat itu harus memiliki kombinasi antara pertahanan dan juga serangan atau terutama adanya sebuah roh makhluk tingkatan tinggi yang bisa bekerja sama dengan seorang praktisi. Tentu mendengar ini Cupang masih belum mengerti yang akhirnya si putri kembali menjelaskannya mengenai apa itu sebuah roh. Jadi kekuatan seseorang itu akan menjadi kuat dikala seorang praktisi mampu membuat sebuah perjanjian kerjasama. Dan kebetulan sekali menurut si putri di tubuh Cupang ini sudah ada dua roh yang sangat kuat. Meski salah satunya masih sangat lemah, tapi seiring berjalannya waktu dan seiring dengan meningkatnya kekuatan Cupang maka roh ini akan menjadi kuat. Si putri menunjuk keberadaan roh tersebut yang berada di balik batu yang tersegel. Sementara yang satunya atau yang kuatnya itu ada di sampingnya yang adalah si putri. Si putri kemudian mengeluarkan sebuah segel untuk melakukan perjanjian dengan Cupang. Awalnya Cupang masih ragu untuk perjanjian ini. Tapi demi menjadi kuat, Cupang kemudian maju menyetujuinya. 我就能帮你打败公路员，小丽是他们的本源。你要我杀了他？戒灵师想跟本女王缔结契约吗？介意我现在的修为撑不了太久。 Tak lama dari itu, perjanjian pun terbentuk. Akhirnya Cupang dan si putri sudah sah untuk bekerja sama. Cupang kemudian menanyakan apakah kontrak mereka sudah berhasil. Yang tentu saja si putri mengatakan kontrak mereka sudahlah sukses. Di mana kini Cupang bisa meminjam kekuatan dari si putri. 等等， 蛋你个头，你才是蛋！ 咱们这通灵契约就算是正式达成了。 Scene kemudian berpindah di sebuah kota, tepatnya di kediaman keluarga Su. Di sana terlihat di kediaman keluarga Su terdapat seorang tamu yang datang menghampirinya. Dia adalah Sang Wan Xian. Kedatangannya seperti biasa selalu mengundang kekacauan. Patriark Su bertanya apa tujuan kedatangannya. Yang tentunya tujuan kedatangannya ke keluarga Su itu hanyalah untuk melamar putri keluarga Su yang adalah Su Mei. Sontak saja mendengar itu Patriark Su menjadi marah, dia bahkan langsung menolak ajakan tersebut.
Namun jelas, Sang Guanxian masih tidak menyerah. Ia kemudian mengingatkan mengenai situasi dari kedua keluarga mereka, yakni antara keluarga Su dengan keluarga Sang Guan, yang masing-masing dari keluarga mereka bisa dibilang kuat. Keluarga Su tidak bisa mengalahkan keluarga Sang Guan, begitupun sebaliknya. Tentu saja situasi semacam ini kalau menurut Sang Guanxian haruslah segera diperbaiki, yakni dengan menikahkan dirinya dengan Su Mei, maka sudah pasti kedua keluarga mereka itu akan menjadi satu dan tentu saja tidak akan pernah terkalahkan. Dengan begitu, kedua kota antara kota Juku dan kota Xuanwu tak ada lagi yang akan berani untuk menantang mereka. Namun tetua Suro nampaknya masih ada satu pertanyaan, yakni jika hal itu terjadi, maka yang akan menjadi nama keluarga mereka apakah berakhiran keluarga Su ataukah keluarga Sang Guan? Tapi pertanyaan itu tidak dijawab, yang pada akhirnya Sang Guanxian malah mengancam jika dirinya tidak bisa menikahi Su Mei, maka sudah jelas keluarganya akan memusuhi keluarga Su. Mendengar akan hal itu, sang patriark seperti tidak ada pilihan lain selain menyetujuinya, tapi hal itu tidak terjadi. Karena di sana muncullah Cupang yang datang mengacaukan semuanya. 苏伯父，苏柔姐，抬着轿子求亲的吧？这么多年来，上官家打不过苏，可今天我若能娶小美为妻，朱雀城就会稳压玄武城。可若是咱两家结不成亲，官家独掌朱雀城。 Melihat itu, Su Mei menjadi gembira tapi tidak dengan Sang Guan. Dia merasa kesal dan langsung menyerangnya. Kekuatan Cupang membuat Patriark Su menjadi kaget. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini. Suro menjelaskan kalau dia adalah Cupang, seorang murid dalam dari Akademi Qianlong. Di pertarungan itu Cupang sempat terpojok, yang bahkan si putri menyarankan agar Cupang itu meminjam kekuatan dirinya. Tapi jelas Cupang menolaknya karena ia merasa pede kalau dengan kekuatannya saja dia akan mengalahkannya. Dan benar saja, hanya dalam satu gerakan si Cupang pun mengalahkannya. 已经上官崖，打成平手。不要！这小子什么来头？是小美的朋友。楚风，要不要帮忙？ 一把阵。 Semua orang tak terkecuali Patriark Su merasa kaget karena si Cupang memiliki kekuatan mental. Singkat cerita, pertarungan pun selesai dan kemudian si Cupang pun dibawa masuk ke dalam rumah keluarga Su. Pertama, Patriark Su berterima kasih pada Cupang karena tadi dia telah membantu keluarga Su dari Sang Guanxian. Tapi Cupang menolak hal itu dan menanyakan alasan sebenarnya sang Patriark mengundang dirinya. Dan dari sinilah sebuah kisah pun diceritakan oleh Patriark Su. Dimulai dengan menceritakan mengenai praktisi terkuat di dunia yang adalah Xing Xuantian. Setelah kematiannya, santer terdengar kalau makamnya itu tersembunyi di antara 4 kekuatan. Adapun Patriark Su menceritakan ini semua itu karena dia mengetahui kalau Cupang memiliki teknik mental. Hal itu sebelumnya sudah diceritakan Suro mengenai kemungkinan Cupang yang memiliki teknik mental. Tapi dari kisah-kisah barusan, sang patriark malah menanyakan kepada Cupang tentang apakah dia bersedia menikah dengan Su Mei. Dia berpikir kalau saja Cupang mau bergabung dengan keluarganya, maka dipastikan selain mereka menjadi kuat, mereka nantinya juga akan mampu mendapatkan harta karun kuno di makam tersebut. Tapi apa jawaban Cupang? Tanpa diduga, dia malah menolaknya, yang hal itu membuat Su Mei pun menangis dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.